konsentrasi kita dalam pembelajaran. Di sini saya akan memilih 2 siswa untuk memimpin dalam permainan espriki. Untuk main Felicia dan Alin Salsabila, silakan saya terima. Baik, di sini saya akan memimpin ice breaking pada kelas kali ini. Saya akan memberi satu contoh atau aba-aba atau petunjuk. Petunjuknya itu kalau kami bilang melihat itu ke atas, kami bilang melirik itu ke kiri, menengok itu ke kanan. Contoh pada saat saya bilang ke kanan, pada saat saya bilang melihat, saya bilang melirik, saya bilang menengok, ya posisi mukanya seperti itu. Ngerti? Ngerti. Oke, kepada Maya. Baik, kita mulai gamesnya. Silakan semuanya berdiri. Semua fokus, jangan ada yang berdiri dulu. Aba-aba pertama, menengok. Oke, ulang. Yang salah akan mendapat hukuman. Apa? Menurut kalian apa hukuman yang baik? Ya. Dan bagaimana itu terkait dengan pola-pola hereditas, hukum Mendel, penyimpanan hukum Mendel, asal kehidupan, evolusi, mutasi, serta bioteknologi. Siapa yang sudah mendengar hal ini sebelumnya? Baiklah, siapa yang dapat memberikan definisi singkat mengenai genetika? Oke, baik, Aliasani. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat-sifat yang ada pada makhluk hidup dari generasi ke generasi. Baik, Aliasani. Sekarang mari kita berpikir tentang hukum Mendel. Apa itu hukum Mendel? Silakan, Rafael. Hukum Mendel adalah kaidah yang digunakan untuk menjelaskan tentang pewarisan sifat-sifat dari orang tua ke anak. Hukum Mendel menyatakan bahwa sifat-sifat pewaris itu dipisahkan secara acak dari orang
contoh penyimpangan gender. Baik, silakan Ilu. Misalnya, dalam pewarisan sifat darah, seseorang dapat memiliki golongan darah A dan B sekaligus. Padahal menurut hukum Mandel, seharusnya hanya satu jenis golongan darah yang diwarisi. Sangat bagus Ilustri. Namun bagaimana dengan asal-usul kehidupan atau evolusi? Siapa yang dapat memberikan penjelasan tentang hal itu? Baik, silakan Kamila. Evolusi adalah teori bahwa semua bentuk kehidupan baik itu flora maupun fauna berasal dari nenek moyang bersama dari suatu yang panjang mengalami perubahan untuk bertahan hidup dengan fungsi-fungsi yang berbeda. Sangat benar Kamila. Tetapi bagaimana dengan mutasi dan bioteknologi terkait dengan genetika? Baik, silakan Ariel Rafli. Mutasi dapat terjadi pada saat terjadinya perubahan gen atau DNA, baik itu secara alami maupun karena faktor lingkungan. Sedangkan bioteknologi sendiri pun dapat memanfaatkan teknologi genetik untuk memahami, mempelajari, dan memanipulasi materi genetik makhluk hidup. Fantastis, Ariel Rafli. Sekarang mari kita buat sketsa singkat untuk masing-masing topik yang telah kita bahas. Sekarang siapa yang bisa memberikan ide untuk sketsa singkat ini? Baiklah, silakan berkelompok dan berdiskusi untuk menentukan ide sketsa kita. Bagaimana kalau kita membuat sketsa tentang orang tua yang ingin mengetahui jenis penyakit keturunan yang mungkin mereka terima dari generasi sebelumnya dan bagaimana mereka dapat mencegahnya melalui bioteknologi? Bagus, kita bisa menampilkan dialog antara anggota keluarga dan dokter untuk memeriksa materi genetik mereka. Dan kita bisa menunjukkan contoh bagaimana bioteknologi dapat membantu keluarga tersebut untuk mencegah pembawaan penyakit yang mungkin diwarisi dari kedua orang tuanya. Kita juga bisa menampilkan contoh materi mutasi yang dapat terjadi pada materi genetik seperti perubahan warna rambut atau mata. Kita bisa menunjukkan bagaimana mutasi dapat terjadi karena lingkungan seperti polusi atau radiasi. Menarik, kita juga bisa memberikan contoh pola pewarisan sifat bagi keluarga tertentu untuk menunjukkan bagaimana orang tua mewarisi sifat tertentu pada anak-anak mereka. Dan kita juga bisa menampilkan bagaimana hukum Mendel dapat berlaku pada pewarisan sifat tersebut dan juga bagaimana adanya penyimpangan tersebut. Kita juga harus menunjukkan bagaimana evolusi dapat berperan dalam perkembangan sifat-sifat manusia seperti hidup raya dengan lingkungan atau seleksi alam. Tepat sekali, kita harus menampilkan hal yang telah kita pelajari tentang genetika dalam sketsa drama ini. Jadi mari kita mulai menulis naskah dan mempersiapkan komunikasi kita. Baik, mari kita mulai menyiapkan perlengkapan dan latihan akting untuk drama singkat ini. Kenapa dokternya terlalu lama datang? Sabarlah, kami di sini untuk mencari tahu tentang kesehatan kita kelak. Apa sih yang akan dilakukan dokter nanti? Akan diperiksa materi genetik kita untuk mengetahui jenis penyakit keturunan apa saja yang akan mempengaruhi kita kelak. Selamat pagi. Mohon maaf menunggu. Saya harap semua baik-baik saja. Baik, mari kita mulai. Pertama memeriksa materi genetik Anda. Materi genetik Anda memiliki kemungkinan terkena penyakit jantung, diabetes, hingga kanker. Oh tidak, bagaimana bisa kami mencegahnya? Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencegahnya, salah satunya bioteknologi. Apa itu bioteknologi?
Bioteknologi adalah penanganan pengobatan suatu penyakit melalui teknologi. Bagaimana itu bisa membantu kami? Ada teknik seperti cloning, terapgen, hingga identifikasi polimorfisme DNA. Semua ini akan membantu mengidentifikasi semua penyakit atau semua sumber penyakit dan membantu mencegah meluasnya virus penyakit. Mari kita lihat contoh bagaimana bioteknologi dapat membantu keluarga mencegah kembaran penyakit yang mungkin diwarisi dari kedua orang tuanya. Penyakit diabetes bisa dicegah dengan identifikasi polimorfisme karena adanya mutasi gen FOXP2 pada gen tersebut, sehingga sifat manusia berbeda bisa diidentifikasi sebelum virus menjangkit. Kita tahu bahwa pewaris genetik ini dilakukan oleh kedua orang tua. Dari sini kita bisa mempelajari hukum Mendel dan anomalia yang terjadi. Apakah ada contoh lain yang bisa dijelaskan? Tentu saja, kamu bisa melihat contoh mutasi seperti perubahan warna rambut dan mata. Mutasi seperti ini dapat terjadi karena lingkungan seperti polusi atau radiasi. Tapi selain itu, bagaimana sifat evolusi dalam perkembangan tubuh manusia? Tentu saja, seleksi manusia membentuk juga mengenai sifat manusia secara keseluruhan. Sejalannya dengan teknologi dan pola hidup, variasi sifat manusia terus berkembang. Betul sekali, sifat manusia terus berkembang. Kita harus selalu mengambil waktu untuk memperdalam dan mempelajari seluruh ilmu genetika yang ada. Terima kasih atas kerjasama kalian semua. Mudah-mudahan drama ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya genetika dan bioteknologi bagi kita kelak. Dan kita akan selalu memperdalam dan mempelajari ilmu genetika hingga ke dalamnya. Ya, ide kalian sangat bagus. Bagaimana kalau kita menambahkan contoh konflik yang mungkin terjadi antara anggota keluarga dalam memilih tindakan yang harus diambil untuk mencegah pembahasan penyakit? Ya, dan kita bisa menampilkan pandangan yang berbeda dari setiap anggota keluarga tentang bioteknologi dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi keputusan mereka. Tapi kita juga harus memperhatikan sudut pandang besar karena dokterlah yang paling tahu tentang bagaimana bioteknologi dapat mencegah dalam penyakit keturunan. Kita juga harus memperhitungkan bagaimana teknologi genetika dapat memiliki dampak jangka panjang bagi generasi mendatang dan tata cara kita memanfaatkan teknologi tersebut. Dan kita juga bisa menampilkan contoh penggunaan bioteknologi untuk membuat tanaman dan hewan yang lebih kuat dan tahan terhadap penyakit serta iklim ekstrim. Kita bisa menunjukkan bagaimana bioteknologi dapat memperbaiki kualitas dan produktivitas produksi pertanian serta pengaruhnya dalam lingkungan serta keberlangsungan hidup manusia. Bagaimana kalau kita menambahkan unsur kreatif eksperimen laboratorium dengan menyisipkan sebuah penemuan ilmiah di dalam drama kita? Ya, dan kita bisa menunjukkan bagaimana percobaan-percobaan tersebut berdampak bagi ilmu pengetahuan tentang genetika. Dan kita juga harus memperhitungkan konsekuensi etis dari penggunaan bioteknologi seperti masalah di atas tanah, kebebasan seseorang, dan hak cipta. Sepakat, kita harus membahas segala perkara yang terkait dengan genetik di dalam sketsa drama kita. Jadi, kita harus membuat sketsa drama yang kreatif dan edukatif untuk dipentaskan di kelas kita. Kita bisa menunjukkan bagaimana bioteknologi dapat membantu mencegah tekanan tersebut dengan menggunakan teknologi pengganti organ atau vaksin. Dan kita juga bisa menampilkan bagaimana bioteknologi dapat membantu mencegah krisis pangan di seluruh dunia dengan memproduksi makanan terjangkau dan berkualitas tinggi. Kita bisa menggabungkan unsur humor untuk membuat sketsa drama kita menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh teman-teman kita. Dan kita harus memastikan bahwa sketsa drama kita memiliki format yang benar dan bisa dipentaskan secara
Saya setuju kami harus membicarakan penggunaan teknologi genetika untuk mencegah penyakit keturunan. Saya tidak yakin, sepertinya teknologi genetika memiliki efek jangka panjang yang belum kita ketahui. Bagaimana kita bisa tahu dampak jangka panjang ketika teknologi genetika masih baru? Saya setuju dengan Kak Dewi. Kita harus memperbaiki teknologi genetika untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Apa saja contoh penggunaan teknologi genetika? Contohnya, teknologi genetika dapat digunakan untuk membuat obat-obatan yang lebih efektif dan mengembangkan teknologi pengganti organ atau vaksin. Namun kita juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang penggunaan teknologi genetika pada generasi mendatang. Ya, dan kita juga harus memperhatikan konsekuensi etis dari penggunaan bioteknologi seperti masalah hak atas tanah, kebebasan seseorang, dan hak cipta. Bagaimana jika kita menambahkan seni dalam drama ini? Seni dapat membantu kita untuk memahami teknologi genetika lebih baik. Contohnya? Misalnya, teknologi genetika dapat digunakan untuk membuat tanaman dan hewan lebih kuat dan tahan terhadap penyakit serta iklim ekstrim. Namun, teknologi genetika dapat mempengaruhi lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia. Dan sketsa drama harus mengikuti format yang benar dan dapat dipentaskan secara profesional untuk menghasilkan sebuah pesan yang kuat dan tidak terlupakan tentang teknologi genetika. Dokter, saya masih bingung bagaimana seni dapat membantu memahami teknologi genetika. Baiklah, mari saya berikan contohnya. Teknologi genetika dapat diaplikasikan pada seni kreatif seperti seni rupa dan musik. Kita dapat mengubah DNA untuk menciptakan warna-warna baru dalam seni rupa atau memodifikasi DNA untuk membuat suara musik yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi saya setuju dengan apa yang Ibu Dokter sampaikan sebelumnya. Teknologi genetika harus dipertimbangkan dari perspektif lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia. Saya setuju dengan Ibu, sketsa drama kita harus mengakomodasi semua perspektif dalam perdebatan penggunaan teknologi genetika dalam keluarga Surya. Kalau saya berpendapat teknologi genetika dapat membantu mencegah adanya penyakit keturunan di keluarga kita.